Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah setengah jam perjalanan, Inaya sudah tiba di rumah sakit. Di sana sudah ada Om Rudi dan Tante Dewi yang siap mengantarkan ibu dan ayahnya pulang ke rumah. "Loh, kok kamu kesini? Bukannya masih jam kerja?" tanya ibu yang sedang membereskan beberapa barang yang belum dikemas. "Udah izin, Bu. Tadinya Mas Ibra mau ikut ke sini, tapi karena lagi ada tamu, nggak jadi deh." "Mas Ibra siapa?" Tante Dewi tak sengaja mendengar Inayah, pasti kepo tentunya. "Ah, itu temanku Tan," jawabnya sambil melirik ibu agar tidak membuka suara. Temen tapi mesra tuh. Bukannya malah menutupi, ibu malah mengatakan yang sebenarnya, membuat Inayah jadi salah tingkah. "Keponakan tante udah dewasa, ternyata udah bisa main mesra-mesraan ya. Ganteng gak orangnya?" Sekarang giliran Tante Dewi dan ibu yang lirik-lirikan. "Banget, Wi," jawab ibu. "Mantep, mapan gak?" Ternyata pertanyaannya masih berlanjut. Belum sempat Inayah membuka mulut, ibu terus saja menyambar. "Kalau soal mapan gak usah diragukan lagi, Wi." "Ibu dari tadi muji-muji Ibra terus, ngasih kode apa gimana nih?" "Ibu, udah dong." "Lah kan ibu jawab apa adanya. Bener kan?" "Tapi semua itu nggak ada apa-apanya. Ganteng, tajir. Kalau dia belum berani temui ayah secara langsung untuk memintamu," sahut ayah yang baru saja keluar dari kamar mandi. Entahlah, mungkin saat di kamar mandi ayah memasang telinga baik-baik sehingga bisa menyambung obrolan mereka. "Ayah, tapi dia kan udah..." Inayah hanya bisa bungkam. Sejak tadi ia tiba di sini, ia tak pernah diberi kesempatan berbicara. Memanglah para orang tua ini selalu saja menindas yang muda. "Iya, ayah paham, tapi bagaimanapun dia harus berhadapan secara resmi sama ayah. Kalau dia memang ingin serius menjalin hubungan denganmu," kata ayah tegas. "Oh tidak, Mas Ibra, bisakah kamu penuhi janjimu waktu itu? Sepertinya ayah sangat menunggu kehadiranmu." "Iya ayah, sekarang yang penting ayah sehat dulu ya. Kita pulang ke rumah, oke?" Inayah kehabisan kata-kata. "Andai Ibra beneran datang melamar, gimana ya? Apa ayah siap melepaskan anak gadis kesayangan ayah?" lanjut ibu. Pembicaraan berubah menjadi serius kala itu, padahal awalnya hanya candaan. Ini semua gara-gara Tante Dewi yang memulai. Kalau saja dia tak banyak bertanya, kan mungkin pembicaraan tidak sampai ke tahap ini. Tapi sejujurnya Inayah bisa sedikit lega karena tanpa harus ia katakan bahwa Ibra akan melamarnya, ayah malah memberi tantangan duluan terhadap lelaki itu. Padahal dia kan memang ada rencana untuk datang dan memintanya secara resmi setelah ayah benar-benar pulih. Ya, Inayah ingat janji lelaki itu saat setelah Ibra memutuskan untuk menanggung seluruh biaya operasi ayah. Kalau memang Ibra serius, apa salahnya? Daripada dekat-dekat jalin hubungan gak jelas, yang ada malah jadi dosa. Taulah anak muda zaman sekarang, kalau keseringan berdua, setan ada di mana-mana, pasti akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Seketika Inayah mematung mendengar pernyataan ayah. Ya, selama ini memang benar jika saat mereka sedang berdua ada saja yang dilakukan Ibra terhadapnya. Terlebih ia mengingat kejadian saat Ibra membawanya ke kamar apartemen, menggendong, membawanya ke atas ranjang, dan bahkan mencium bibirnya dengan gemas. Kalau saja waktu itu Inayah terbuai, pasti kejadiannya bisa lebih. Tanpa sadar saat mengingat itu, Inayah menutup wajahnya. "Kenapa kamu? Teringat sesuatu? Atau jangan-jangan kalian udah pernah melakukan hal yang..." "Enggak ayah,
Kok ayah nggak percaya sih sama Ina? Inayah langsung memotong perkataan ayahnya. Iya, bener, bahaya banget tuh. Cepat deh minta dihalalin. Apalagi waktu itu ibu mergoki kalian sedang. Lanjut ibu. Ibu, udah dong. Inayah langsung membantah. Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka. Gimana? Udah siap semua kan? Kita berangkat sekarang. Om Rudi masuk dan mulai membawa beberapa barang yang sudah dikemas. Iya, ayo kita pulang sekarang, jawab ibu. Rasanya Inayah ingin sekali berterima kasih pada omnya itu karena telah menyelamatkan dirinya dari obrolan para orang tua yang sejak tadi menyudutkannya. Ia pun bernafas lega. Mereka sudah tiba di rumah. Inayah membukakan pintu rumah karena memang semua kunci ada di tangannya. Setelah masuk ke rumah dan membawa semua barang-barang, Tante Dewi dan Om Rudi langsung pamit pulang. Makasih ya Ruth, Wi, ucap ibu sebelum mereka benar-benar meninggalkan rumah. Iya mbak, sama-sama. Mbak, kalau ada kabar bahagia jangan lupa kabari kita ya, jawabnya sambil cekikikan. Iya, doain aja semoga Inayah dapat yang terbaik dan semuanya berjalan lancar. Jawaban ibu terdengar sangat bijak kali ini. Inayah yang berada di dalam rumah pura-pura tidak mendengarkan apapun. Tapi karena merasa tidak enak, mau tak mau ia terpaksa melangkah menuju teras rumah karena om dan tantenya itu sudah berpamitan pulang. Tante, om, makasih ya, ujarnya. Iya, jangan lupa kenalin mas gantengnya sama tante. Mendengar itu, Inayah hanya bisa senyum-senyum tak jelas. Iya tante, nanti kapan-kapan ya, sambil cengir. Ya udah, kami pamit pulang ya. Setelah om dan tantenya benar-benar pergi, Inayah cepat-cepat kabur dan masuk ke dalam kamarnya sebelum ada obrolan lanjutan dari ayah dan ibunya. Ia sudah tiba di rumah dan ia melupakan sesuatu. Ia belum mengabari Ibrah padahal lelaki itu sedang menunggu pesan atau panggilan telepon darinya. Hingga setelah selesai sholat maghrib, Inayah menuju dapur untuk membantu ibunya menyiapkan makan malam. Ayah yang sedang berbaring di sofa ruang TV sangat terganggu dengan deringan suara ponsel Inayah yang berada di kamarnya. Dengan melawan rasa malas untuk bangkit dari sofa, ayah menuju kamar Inayah dan meraih ponsel anaknya yang terletak di meja rias. Entah sudah berapa kali berbunyi. Ina, HP kamu nih berisik, sambil berjalan menuju dapur dan dengan menyipitkan sedikit matanya karena tanpa kacamata. Ayah membaca nama yang tertera di ponsel itu. Iya ya, siapa yang nelpon? Yayang kamu, Inayah mengerutkan dahinya saat mendengar ucapan asal dari sang ayah. Saat ponsel itu berpindah ke tangannya dan melihat nama yang tertera di ponsel, ia pun langsung berlari kecil menuju kamarnya. Tuh kan mau nerima telepon aja gak berani kalau ada kita, harus ke kamar. Pasti obrolannya aneh-aneh tuh, celetuk ibu, namun Inayah mengabaikannya. Sesampai di kamar, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Halo? Kamu punya hobi baru ya? Maksudnya mas? Mengabaikan chat dan panggilanku, ini bukan pertama kalinya, udah sering. Aduh, maaf mas, maaf. Aku di dapur, HP-ku di kamar. Oh, udah nyampe rumah? Iya, udah. Kok nggak ngabarin? Lupa mas, maaf. Double kesalahan yang dibuat Inayah malam ini. Tak ada kata lain yang bisa ia ucapkan pada Ibrah selain maaf. Sering-sering aja ya begini. Kamu belum apa-apa, udah lupa aja sama aku. Ngambek deh nih orang. Nggak lagi mas, janji. Kamu di mana mas? Masih di kantor. Jam berapa nyampe rumah? Kok belum pulang mas? Jam 5.
Udah dari jam 5 tadi kamu nyampe rumah, tapi bisanya nggak ngabarin aku ya. Aku penting gak sih buat kamu? Nada bicaranya mulai tak enak didengar. Inayah juga bisa membayangkan seperti apa wajah Ibra sekarang. Pasti masam. Iya, aku lupa mas. Penting dong, penting banget. Aku nggak bisa percaya begitu aja dengan ucapanmu. Lalu, aku harus gimana biar kamu percaya? Bilang, I love you. Hah? Perlu aku ulang? Pendengaranmu masih bagus kan? I love you. Ini namanya pemaksaan. Kamu terpaksa? Enggak kok. Makasih sayang. Seperti ada sesuatu yang mengalir deras di dalam tubuh Inayah setiap kali Ibra mengucapkan kata sayang. Belum sempat Inayah menjawab, Ibra sudah memutus sambungan telepon. Udah gitu doang, katanya sambil menatap layar ponselnya. Ia berharap lebih lama mengobrol seperti itu dengan Ibra. Inayah meletakkan lagi ponselnya di atas meja rias. Ia melangkah lagi keluar. Ayah, nguping ya? Ia terkejut melihat ayah yang sedang berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Ayah cuma mau pastikan kalau kalian gak ngobrol aneh-aneh, jawab ayahnya, lalu menghindar dan kembali ke ruang makan. Makan dulu, ntar keburu dingin, kelamaan ngobrol sama Yayang, lanjut ayahnya lagi. Lama apanya, 10 menit gak nyampe.